Langsung saja pengajian rutin malam Senin, kitab Kifayatul Atqiya, pembahasan masih bertemakan manajemen waktu. Pada Bapak Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات المحترمين rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, qiraatul Fatihah, kita sama-sama baca, niatkan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang panjang, melengkapi usia kita dan kesehatan, serta bisa termanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua tuan jarinta yang pada saat ini belum bisa berkumpul bersama kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kesembuhan bagi yang diuji dengan penyakit, bagi saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan dunia, permasalahan-permasalahan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih sempurna pada waktu yang terdekat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. Siratal ladzina amin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, seperti biasa, Tia mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Tentunya dengan harapan semoga semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak tabungan amal kehidupan akhirat kita. Karena sungguh kehidupan dunia ini hanyalah sifatnya sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya yang kekal abadi ialah kehidupan akhirat. Maka jangan pernah menggadaikan kebahagiaan akhirat hanya untuk menggapai kehidupan yang sifatnya sementara di kehidupan dunia. Maka dengan penuh harapan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini untuk mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ilmu yang datang daripada Rasulullah, daripada ulama-ulama kita. Semoga mampu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang ridainya, yang kelak meninggalkan kehidupan dunia ini dipanggil dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang beruntung. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menjadi uswatun hasanah, suri teladan kebaikan, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Karena pada Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sematkan gelar khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang agung, terdapat akhlak yang mulia. Maka tidak ada manusia yang patut untuk kita jadikan sebagai idola, yang patut untuk kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, terkecuali ialah manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, maka semoga kita mampu meneladani dari segala macam bentuk apa yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita atas dijadikannya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasalah untuk kita memperbanyak salawat dan salam, yang tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna
semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat, karena sesungguhnya salawat merupakan perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya dan kepada kita sebagai hambanya. Melalui firman-Nya disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menghantarkan kita menuju manusia yang diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salawat yang kita senantiasa lantunkan dan dawamkan mampu menghantarkan kita menuju perjumpaan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang manajemen waktu. Manajemen waktu artinya ngatur waktu, ya. Karena sesungguhnya waktu merupakan perkara yang paling berharga setelah keimanan kita, ya. Karena orang yang terbuai dengan waktu, karena orang yang melalaikan waktu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, dalam pelajaran yang terdahulu dikatakan bahwa sesungguhnya awqatuka umruka, waktumu itu adalah umurmu, waktumu itu adalah usiamu. Maka menyia-nyiakan waktu sama artinya dengan menyia-nyiakan umur. Sementara umur ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dek negan bergeser satu langkah pun dari kaki manusia hatta sampai manusia itu yus'al, akan ditanya an umrihi fima afnahu, umurmu engkau pergunakan untuk apa? Maka hati-hati hadratan muhtaramin rahimakumullah, jangan terlena dengan nikmat umur, ya, jangan terlena dengan nikmat sehat. Karena pelungguran yang negeri ketuan itu tentang umur itu si Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan bergeser satu langkah dari kaki manusia nanti, ya. Sejengkang pun dia akan pindah sopok nainte ini kecuali kita telah mampu memberikan jawaban, pertanggungjawaban terhadap umur kita. Maka betapa meruginya orang-orang yang banyak membuang waktunya dengan sia-sia. Betapa meruginya orang yang mempergunakan waktunya dengan maksiat, ya. Betapa meruginya orang-orang yang tertipu dengan nikmat umur, padahal umur ini gene ketuan itu jemaah. Maka bersyukur hadratal muhtaramin rahimakumullah bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan usia kita ini untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Di majlis ini kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Di majlis ini kita mendengarkan pesan-pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ini kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Maka jangan pernah bosan di dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu ini termasuk di antara perkara si paling anjurangna setelah perkara ibadah salat, ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, ble-ble syukur ta lamun tabau le kaang nain ta untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang, dengombe ketuk ngaji, dedek dengarang dengan si ngenong kunaino, ya. Dengan si ngenong kunaino, dengan si mele nyesatang ita, ya. Orang yang tidak sadar bahwa dirinya akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka betapa meruginya orang yang diberikan kesempatan hidup, sementara hidupnya dia pergunakan untuk melarang orang naik ke majelis-majelis ilmu. Betapa meruginya ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup, hidupnya itu dia pergunakan untuk mencegah orang naik ke masjid beribadah, naik ke musalla untuk beribadah.
Ya, wa man mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencegah orang untuk naik ke masjidnya Allah, tempat sujudnya manusia di sana dia mengingat Allah, ayyudhkara fiha ismuhu, di masjid itu, di musalla itu, di majlis ilmu itu, ayyudhkara fiha ismuhu, di sana dia menyebut nama Allah, di sana dia berzikir, melantunkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Was'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ya, itulah orang-orang yang takut naik ke masjid, ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim, ya. Itulah orang-orang yang di kehidupan dunianya celaka, merugi, bukan hanya di dunia saja, di akhirat dia akan ditimpa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih. Maka hati-hati dengan nikmat umur ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sekali lagi, waktu kita adalah umur kita. Umur kita adalah pangkal daripada harta kita, ya. Umur kita ini adalah perniagaan kita. Salak ongkun te berdagangan, maka salak sigan mau te hasil. Umur te ini tak te betetalatan. Salak tetalat, salak ginte panen. Bagus tetalat, insyaallah bagus ginte dait. Ya. Maka bele-bele syukur hadratal muhtaramin rahimakumullah bahwa kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau meringankan langkah kaki kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka dari dulu yang berpesan kepada kita semua, embe pun tak nak arak siaran majlis ilmu pada datangin ya. Pada datangin ya. Karena umur tu dia tak tahu. Ya, umur tu dia tak tahu. Penuh dengan si mangkin dan ulah sakit, mati. Apalagi sejelas-jelas sakit. Penuh kanak bajang dengan dedara, mati. Apalagi si wah tua. Yang pun dia tabau ngajum-ngajumang diri teh. Dia tabau ngajumang sehat teh. Dia tabau ngajumang bajang teh, dia tabau hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Malaikat Israel wasiap gan nurkap sisi gan wah temu catatan. Ya, maka bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Maka alangkah bagusnya meninggalnya seseorang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hadir di majlis-majlis ilmu. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Masih tentang manajemen waktu, ya. Yang dimana pada pertemuan yang lalu kita diperintahkan oleh pengarang, oleh penulis kitab untuk memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara kita meluangkan waktu kita, mempergunakan waktu kita semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita adalah manusia biasa yang dimana disebut dengan makhluk sosial. Siaran makhluk sosial ni ke makhluk sindana bau terlepas lekan ketergantungan dengan manusia lainnya. Masih butuh lek manusia si lain untuk menopang kehidupan dan keberlangsungan hidup. Lalu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan semua waktu kita dalam ketaatan? Maka pengarang ya memberitahukan kepada kita melalui tulisannya, qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tasiru awqatul mubahi bi niyyatin masrufatan fil khairi fashu bila tila. Dan jadikanlah semua waktumu, jadikanlah waktu-waktumu itu dalam kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki atau dengan cara memasang niat kita dalam ketaatan. Jadi angkun te
mempergunakan selopuk waktu ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya dengan kita memasang niat. Hanya dengan memasang niat. Selopuk waktu ente si icanina sida Allah Subhanahu wa taala lengan ta uras tinduk sampai tinduk malik, selopuk nino bau ya jari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menjadikan semua waktu kita itu menjadi ibadah, bernilai ibadah di hadapan Allah, ternyata digantungkan kepada niat kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi selapuk macam pegawaian si arak le muka bumi ini, hasil yang akan diberikan oleh Allah tergantung bagaimana kita memposisikan niat kita. Ya. Nah, dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah ibadah niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan diberikan pahala dari Allah. Lalu sebaliknya, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah dengan bertujuan untuk mendapatkan keduniaan, awim mur'atin yang kihuha, atau untuk mendapatkan wanita-wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu, ya, maka niatnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Artinya Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, selapuk pegawaian si gawe ini, meskipun dia bernilai nampak seperti pekerjaan dunia, dia akan bisa menghasilkan pekerjaan akhirat, tergantung umbe ongkun niatangnya. Sebaliknya, meskipun nampak pegawaian ino merongkun pegawaian akhirat, lagu karena niatnya bertujuan untuk dunia, maka dia akan mendapatkan hasil dunia. Yang pada suri itu bagus-bagus masang niat untuk, ya, mendapatkan hasil yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Selapu si gantaniatan yung ginasadi si Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Lamun arak li antara ita si datang nuntut ilmu niatnya karena dunia, maka Allah akan memberikan dia hasil di dunia. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, ya? Dalam surat Asy-Syura ayat 20 dikatakan, "Wa man kana yuridu hartsad dunya." Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, lekan sopok pegawaian panjang. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan beri. Kata Allah Subhanahu wa taala, lamun dunia tujuan da gini sadi dele dunia. Akan tetapi ingat apa lanjutan ayat tersebut, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, akan tetapi kami tidak akan memberikan bagian apapun untuk kehidupan akhiratnya. Jadi lamun arak dengan ngaji niatnya untuk mendapatkan pujian, nanti pada hari kiamat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari bacaan ngajinya itu. Allah katakan apa? Wah laik, wah muda, dulu engkau sudah dapatkan, ya, hasil dari apa yang kau inginkan. Sekarang kau enggak berhak untuk mendapatkan apapun dariku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Hai bersedekah itu. Bersedekah itu di dunia, ya, tapi karena tujuan kita adalah keduniaan, nanti di akhirat Allah akan mengatakan apa? Kamu tidak berhak meminta balasan dariku pada hari ini karena engkau dulu berniat untuk apa? Untuk dunia, dan dulu engkau sudah dapatkan. Sana diusir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, angka ampo harus hati-hati siaran masang niat.
Ya, bukannya Allah tidak akan memberikan kita di dunia, Allah akan kasih kita di dunia. Lekan pegawian si merente ini. Ya. Dalam firman yang lain dikatakan, "Man kana yuridul ajilata." Barang siapa yang ingin disegerakan hasil lekan pegawian sepok panjang. Ya. Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Maka kami akan menyegerakan hasil lekan apa sih meleangna si sopok panjak ini. Allah akan langsung hadirkan di dunia. Anda sedekah, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, Allah akan langsung kasih nanti di dunia. Tapi di akhirat Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ini dia. Nuntut ilmu itu tujuan itu untuk apa? Untuk mendapatkan sanjungan. Ya, untuk mendapatkan perhatian dan seterusnya. Allah akan berikan di dunia, tetapi di akhirat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, terlebih kepada para penuntut ilmu. Yang akan bacakan sebuah hadis ya. Man ta'allama ilman. Say nuntut ilmu. Mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Yang seharusnya dia bertujuan untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min a'radid dunya. Lagu nena mele ngawe ya. Ya, nena mele nuntut ilmu karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu karena apa? Dia menuntut ilmu karena menginginkan kebaikan dunia. Apa lanjutan hadis tersebut? Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan mencium aroma wanginya surga nanti pada hari kiamat. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, yang polekan lain tengok pesan bagus-bagus si pada periri niat lekan balik nuntut ilmu datang tiba majelis ta'lim tiang pelungguh nikah. Ya. Karena dengan niat lillahi ta'ala, setiap langkah kaki kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu lamun niat tawah dena bagus, maka apa dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lejelo kiamat laun dena gan mau ngiduk sengerna siaran surga ini. Sementara surga itu tercium dari kejauhan sekian puluh ribu perjalanan. Saking sengerna siaran dunia ini. Surga ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, mohon maaf. Yang lebih parah lagi, ketika ada orang yang menuntut ilmu dengan tujuan, ya, dengan tujuan mendapatkan pujian, dengan tujuan untuk bisa mendebat orang lain, dengan tujuan untuk mencari muka di hadapan orang-orang alim. Ini yang paling parah hadratan muhtaramin rahimakumullah. Karena penuh manusia singinnya modelnya belajar tujuannya untuk apa? Untuk berdebat, untuk bergejuh. Ya, ada orang yang seperti ini untuk menjatuhkan, untuk mencari muka di hadapan para ulama, biar dikatakan keren, biar dikatakan pinter, biar dikatakan alim, biar dikatakan faqih. Orang yang seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ya. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dengan si nuntut ilmu niat untuk menjatuhkan orang lain, untuk berdebat dan sebagainya. Hati-hati ini. Apalagi dia nuntut ilmu terus menjadi pendebat, berdebat tanpa ilmu, sudah memalukan di dunia, di akhirat menjadi orang yang merugi. Ini dia. Lamun bahasa Mambana darah embunan. Ya. Darah embunan aja mah. Ya ini, maka hati-hati hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka apa yang bisa menjadikan setiap pekerjaan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan setiap amalan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan niat. Maka meskipun kita makan, kita minum, lagu taniatan,
kubek kelor, kubek kanan agar bisa menjadi kekuatan saya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Ya. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillah lahu ma qad nawa. Lanjutannya. Akan tetapi jikalau dia berniat memakan sesuatu makanan untuk mendapatkan kekuatan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu ma qad nawa, maka baginya sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini dia. Maka kalau pelungguda ingin tidur, niatkan agar tubuh saya ini bisa beristirahat, ya. Dengan istirahat ini nanti bangunnya saya bisa menjadi segar. Lalu dengan segarnya saya itu, saya bisa pagi-pagi untuk bangun sholat subuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di sini dijelaskan, tapi yang tidak baca karena waktu sudah mau menjelang, iya, isanya sudah mau masuk. Wa'lam annahu yutadha'afu al-'amalul wahid biqadri niyatin fihi. Ketahuilah, sesungguhnya amalan yang satu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan niat yang terdapat padanya. Kajulusi fil masjidi biniyatil i'tikaf, ya. Seperti orang yang duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Karena penuh dengan toko le masjid lagu niatnya apa? Tidak i'tikaf. Otok-otok ada kan? Ada. Berbicara yang enggak jelas, ngerosang dengan, ngerosang ini, ngerosang inu. Ada yang seperti itu. Ada yang bicara tentang perniagaan, ada yang bicara tentang pertandingan dan seterusnya. Ya, nah beda. Nah, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang diam di masjid itu berniat untuk i'tikaf. Wa intidharis salah, dan niatnya untuk menunggu waktu salat tiba. Jarak antara maghrib dengan isya, dia duduk-duduk di masjid, niatnya untuk apa? Menunggu datangnya salat isya. Wal khulwati an syawaghilil qalbi, lalu dia menyibukkan dirinya ya dengan urusan hatinya, dia berzikir ingat Allah. Wal uzlati 'anil nas, dia menghindarkan diri dari berkumpul bersama manusia karena khawatir kalau dia berkumpul dengan manusia, dia tidak bisa menghindarkan dirinya dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, ya. Wa dzikri, dia sibukkan dirinya dengan zikir. Wa qiraatil Quran, dia sibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, ya. Lalu wa niyati hifdzis sam'i wal basari wal lisani amma la ya'nihi, dia niatkan untuk menjaga pendengarannya, pandangannya, lisannya dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, ya. Maka orang yang seperti inilah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah kisah tentang niat, tetapi nanti setelah azan. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita tutup kajian kita dengan sebuah kisah, ya. Dengarkan kisah niki, ini di kitab Luhur tahun ara, ya. Wa qad hukiya anna al-'abda ya'ti yaumal qiyamah. Diceritakan tentang seorang hamba nanti pada hari kiamat, ya. Datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ahu hasanatun ka'amthalil jibal. Seorang hamba ini datang kepada Allah dengan kebaikan yang banyak. Diibaratkan kebaikan si gawen ino ka'amthalil jibal, mana bele gunung. Kah, umbe bele gunung bayang awan. Si bule ini sang merinjani ke apa, ya? Tapi digambarkan seperti gunung. Fayunadi munadin,
maka hamba yang datang kepada Allah dengan banyak kebaikan itu dipanggil, ya, dengan seruan, man kana lahu 'inda fulani haqqun, si berdua hak le sopok panjak sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki sangkut paut kanca panjakku ini, falyati lahu wal ya'khudh haqqahu minhu, maka datang orang dari sini mengambil haknya dari si fulan. Datang lagi satu mengambil haknya dari si fulan. Ini bahayanya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lamun tabaratang di dunia dia temau nyaur ya di dunia, laun tak nyaur di akhirat. Apakah dia nyaur? Pahala kebaikan si gawe ta. Saya berbuat, barang siapa yang berbuat kezaliman kepada seseorang hamba, ya, lalu dia tidak minta maaf dan tidak minta ridha kepada orang yang dizalimi itu, maka nanti pada hari kiamat dia akan membayar itu dengan apa? Dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, kisahnya sopok panjak ini ketika diumumkan siapa yang memiliki tanggungan terhadap si fulan ini, maka datang dari sebelah kiri diambil pahalanya, datang dari sebelah kanan diambil pahalanya, datang dari depan, datang dari belakang, dari berbagai macam arah orang datang mengambil pahalanya, ya. Fayatiyan nasu fayakhuduna hasanatihi hatta lam yabqa lahu hasanah. Orang banyak datang kepada si fulan mengambil kebaikan yang ada pada dirinya sampai tidak ada yang tersisa satu pun lekan pahala kebaikan si gawe di dunia ini. Pahala salatna buik kudu nyaur, pahala puasana buik, pahala zakatna buik, pahala suatu kebaikanna ternis sat darak betada dari apa-apa malik, ya, buik jamak, ya, buik darak betada, ya, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah fayasiru hayran, menjadikan manusia ini menjadi apa? Heran, bingung. Tadi aku datang menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak sebesar gunung, sekarang darah apa-apa le dirina. Fayaqullahu ta'ala lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada sopok panjak ini, innalaka indi kanzan, sesungguhnya engkau masih memiliki simpanan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah memberikan kabar gembira, kabar baik kepada panjak siwah pusing stres buat kebaikan kudu nyaur, ya. Allah mengatakan kepada dia, innalaka indi kanzan, sesungguhnya, ya, ada suatu simpanan yang engkau miliki yang terdapat pada diriku. Lam yattali alaihi ahadun min khalqi, yang dimana kebaikan ini, tabunganmu ini tidak terlihat oleh semua makhlukku. Dia penggitan bersebut sang mungkin mer itu letene le berangkas tahunya jadi dalam bonggita ya, ya, rahasia sampai makhlukku tidak bisa melihatnya. Fayaqulu, maka hamba itu berkata, ya Rabb wa ma huwa, duhai Tuhanku, apakah, ya, apakah tabungan, apakah simpanan yang engkau maksudkan? Fayaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, niyatuka, niatmu. Engkau masih memiliki pahala niat, allati kunta tanwiya bihal khair, yang dulu ketika di dunia engkau niatkan untuk melakukan kebaikan. Kata betuha laka indi, ya, sab'ina dhi'fan, aku tulis niat kebaikan itu lalu aku lipat gandakan 70 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ru'ya ba'dahum fil manami ba'da mautih, ya, dan ketika mendengar tentang hal tersebut, ya, sebagian daripada sahabat si fulan yang sudah meninggal dunia ini dilihat, ya, di dalam mimpi, bertemu dalam mimpi. Sahabat orang si fulan ini, ya, yang sudah meninggal dunia ini bermimpi berjumpa dengan dirinya,
Ya, ba'da mautih, setelah meninggalnya si fulan tersebut. Faqila lahu, maka dalam mimpi itu temannya berkata, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan untukmu. Qala, dia berkata, ghafarali wa rafa'a darajati, Allah mengampuni dosa-dosaku dan mengangkat derajatku. Faqila lahu, bimadza, dengan apa Allah mengangkat derajatmu? Dengan apa Allah mengampuni dosamu? Faqala, hahuna, dengan ini, dengan hati, ya, yu'amiluna bil jud la bir ruku' was sujud, ya, dengan aku melakukan dengan hatiku ini suatu keikhlasan, ya, sehingga aku dapatkan itu dengan tanpa ruku', dengan tanpa sujud. Maksudnya bukan dia nggak pernah ruku', bukan dia nggak pernah sujud. Mungkin dia pernah berniat untuk melakukan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sempat untuk dikerjakan, ya. Wa yu'tuna bin niyyati la bil khidmati. Allah Subhanahu wa taala memberikanku kemuliaan itu dengan niat, bukan dengan pengkhidmatan. Wa yaghfir lahum bil fadli la bil fi'li. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku karena, ya, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perbuatanku. Hadirin hadratal muhtaramin rahimakumullah, pentingnya siaran niat. Pokoknya berniat, wah bagus-bagus. Lagu dendek mana pekatuanan le minggu siliwat, tebaniat-niat doang. Ku berniat bareh salat, ya, uras jam 2:30, ku berniat salat tahajud. Lagu dendek na mele uras. Padahal wah muni alarm mau uras lagu dendek na mele gawe salat. Jemaah aku puasa. Pokoknya kamu pahala niat, sebab pula niatangna. Jemaah aku jelo Kamis ku puasa jelo Kamis, ya. Terus jemaah jelo Jumat ku tek Jumat paling awal. Jemaah subuh-subuh ku bersedekah, ya. Terus jemaah malak jarak zuhur ku nyari dengan pademangan. Terus sore ku mete selopu dengan si puasa. Ku sade bukayan. So ku berniat. Lagu nda narak bele kan si niat ni no gawe na. Ini je dengan berjorak-jorak aran ini, ya. Dengan berjorak-jorak. Allah yang Maha mengetahui apa yang ada pada dalam hati kita. Lamun niat sekedar makadak niat, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ini tentu ampun berniat, kalaupun kita tidak bisa mengerjakannya karena memang kita tidak mampu mengerjakannya dengan uzur, ya, Allah Subhanahu wa taala di sana akan menghargai niat kita. Seperti itu. Ku berniat jemaah aku sali dengan kepeng 100.000, lalu ternyata kemampuanku enggak 5.000, diberikan orang 5.000. Allah akan menghargakan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka perbaiki niat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sesungguhnya niat akan menentukan hasil dari setiap pekerjaan kita. Wallahu taala a'la wa a'lam.